warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sayuti, Sarjana Teknik Magister Komputer dengan NIDN 0202068603. Saya merupakan dosen tetap Fakultas Ilmu Komputer Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor dan tim penilai sertifikasi dosen 2025. Salam sehat untuk kita semua. Semangat kampus berdampak. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD-UKT-PT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampuh yaitu jaringan komputer dengan bobot SKS, yaitu 4 SKS, 2 teori dan 2 praktek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah jaringan komputer. Mata kuliah jaringan komputer merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil setiap mahasiswa dalam setiap jurusan, baik itu teknik komputer, manajemen informatika, sistem informasi, bisnis digital. Selain itu, mata kuliah jaringan komputer bertujuan untuk agar mahasiswa mengenal definisi jaringan komputer, perkembangan jaringan saat ini, kegunaan dan manfaat jaringan pada saat di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan suatu topologi jaringan menggunakan perangkat Cisco, paket trace. Lalu, metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah jaringan komputer adalah Project Based Learning, merupakan model pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan cara melibatkan mahasiswa dalam proyek nyata untuk mempelajari konsep, keterampilan, dan pengetahuan tertentu. Dalam Project Based Learning, mahasiswa diharapkan secara aktif mengeksplor permasalahan dunia sehari-hari, berkolaborasi, dan menghasilkan produk atau solusi dari hasil pembelajaran. Selanjutnya, model pembelajaran ini juga pada akhir semester nanti, mahasiswa akan melakukan pengabdian kepada masyarakat, khususnya di sekolah, untuk mengimplementasikan apa yang telah dipelajari di kelas. Dalam hal ini, mahasiswa membagi dan memberikan mata kuliah, dalam hal ini jaringan komputer, kepada siswa-siswa yang sangat tertarik pada jaringan komputer. Sehingga jaringan komputer bisa disimulasikan menggunakan paket Cisco yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mata kuliah ini bisa berdampak kepada kehidupan sehari-hari. Dan pada akhirnya, dari hasil penelitian atau pengabdian masyarakat tersebut, mahasiswa dituntut untuk menulis karya ilmiah dan akan dipublish pada saat di akhir semester. Lalu, capaian pembelajaran program studi mata kuliah jaringan komputer Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sriwijaya Palembang. Yang pertama, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan bidang keahlian. CPL yang kedua yaitu membuat perencanaan infrastruktur teknologi informasi, arsitektur jaringan, dan cloud. Yang ketiga, menganalisa konsep identifikasi, autentifikasi, otoritasasi akses dalam konteks melindungi sumber daya manusia dan perangkat jaringan komputer. Capaian yang keempat yaitu merancang tentang wireless security dan protokol. Selanjutnya, capaian mata kuliah. Capaian mata kuliah yang pertama yaitu mampu menjelaskan konsep dasar keamanan dan konsep arsitektur pada jaringan komputer. Capaian mata kuliah yang kedua, mampu menghitung konversi bilangan biner ke desimal, baik itu dari biner ke desimal maupun sebaliknya. Lalu jenis-jenis topologi dan pengelamatan jaringan IP address dan subnetting. Capaian mata kuliah yang ketiga, yaitu mampu menjelaskan perangkat jaringan dan membuat media transmisi jaringan berupa kabel UPT. Capaian mata kuliah yang keempat, mampu membedakan dan menganalisa fungsi-fungsi perangkat switching. Selanjutnya, capaian mata kuliah yang kelima, mampu menganalisa dan mengkonfigurasi routing. Lalu, capaian mata kuliah yang keempat, mampu mensimulasikan sebuah jaringan sederhana
beserta konfigurasi yang dibutuhkan dengan menggunakan Cisco Packet Trace. Media pembelajaran terbagi menjadi 4. Yang pertama itu media cetak. Media cetak ini bisa digunakan dari buku atau jurnal atau yang lain seperti modul pembelajaran. Selanjutnya dari media visual, yaitu dari PowerPoint, dari animasi, dari gambar. Selanjutnya dari audio, itu rekaman suara dan rekaman narasi. Yang terakhir yaitu media audio visual, yaitu pembelajaran, video pembelajaran, baik itu menggunakan aplikasi atau menggunakan YouTube, seperti itu. Selanjutnya ada juga metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu terdapat beberapa. Yang pertama ceramah, yang itu lebih kurang Pak akan menyampaikan beberapa materi. Selanjutnya diskusi kelompok, demonstrasi aplikasi atau demonstrasi YouTube, seperti itu. Selanjutnya instruksi tanya jawab. Yang selanjutnya yaitu problem based learning. Selanjutnya itu kita akan menggunakan metode pembelajaran project based learning, seperti itu. Jadi intinya metode pembelajaran yang kita gunakan dalam satu semester ke depan ini adalah metode pembelajaran yang dipusatkan kepada teman-teman mahasiswa, keaktifan teman-teman mahasiswa, untuk sehingga teman-teman mahasiswa sendiri bisa berdampak ke masyarakat atau ke sekolah, seperti itu. Selanjutnya bobot penilaian. Bobot penilaian ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu kehadiran, yang kedua itu tugas, yang ketiga itu UTS, yang keempat itu UAS. Nah, untuk kehadiran sendiri itu ada 20%, untuk tugas itu 25%, untuk UTS itu 20%, dan yang terakhir itu UAS 30%. Nah, UAS ini sendiri yaitu berbasis project kita nanti. Jadi proyeknya ini kita akan membuat atau mensimulasikan jaringan komputer, entah itu jaringan topologi jaringan atau DPHC atau yang lain, sehingga simulasi ini bisa kita gunakan atau kita berikan informasinya kepada orang-orang di sekitar kita, entah itu sekolah atau kehidupan sehari-hari. Selanjutnya rank penilaian, yang pertama itu di angka ranknya 85 sampai 100 itu di poin A. Selanjutnya di 71 sampai 84 itu dapat nilai B. 60 sampai 70 itu nilai C. 31 sampai 59 itu D. 0 sampai 30 itu nilai E. Namun secara pengalaman biasanya Pak hanya menggunakan nilai A, B atau tidak lulus, seperti itu. Selanjutnya jenis assessment. Yang pertama itu tes tertulis, entah itu nanti kita bikin resume, Pak tugaskan resume atau mencari jurnal. Selanjutnya kita tes lisan, ini lebih ke kayak diskusi tentang materi yang sudah dipelajarin. Selanjutnya itu tes praktek, kita juga akan praktek, baik itu menggunakan Cisco Packet Trace atau menggunakan aplikasi yang lain, baik itu Mikrotik dan yang lain ya. Selanjutnya itu tugas portofolio. Ini biasanya tugas portofolio ini lebih ke penulisan karya ilmiah, seperti itu. Selanjutnya itu proyek akhir. Nah, proyek akhir ini balik lagi ke yang tadi ya. Di UAS tadi itu ada 30%. Nah, UAS itu 30% itu lebih ke proyek akhir. Jadi teman-teman nanti akan melakukan pengabdian kepada masyarakat tentang jaringan komputer, baik itu simulasi jaringan komputer atau yang lain, seperti itu. Selanjutnya untuk dokumentasi pembelajaran bisa dilihat di e-learning kampus kita bina-sriwijaya.ac.id, atau juga untuk metode pembelajaran mulai itu dari praktek ataukah penjelasan dari Pak, itu bisa dilihat di YouTube Pak ya. Oke. Oke, mungkin itu beberapa pengenalan dari saya. Untuk lebih jelasnya untuk praktek materi kelas, silakan dilihat di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kampus berdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah.
kita akan melanjutkan mata kuliah kita tentang jaringan komputer dengan pertemuan yang kedua. Baiklah, kita akan mulai presentasi kita hari ini. Untuk materi yang minggu lalu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Aman Pak? Belum. Baik, sebelum memulai mata kuliah yang hari ini, kita akan mengulas materi yang sebelumnya. Rian, apakah definisi jaringan komputer? Jaringan komputer adalah suatu perangkat yang terhubung antar komputer satu ke komputer lainnya. Oke, artinya minggu lalu masih ingat ya? Ya Pak. Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Hari, apa manfaat dari jaringan komputer? Pertama, untuk menghubungkan dari komputer satu ke komputer yang lain Pak, supaya bisa transfer data dengan mudah. Oke, ada ingin contohnya nih? Contohnya seperti di perkantoran Pak, seperti wifi atau wireless. Oke, baik. Jadi untuk contoh di jaringan komputer ini banyak ya, seperti menghubungkan printer, baik itu secara wireless, menggunakan kabel atau tidak tanpa kabel. Itu. Oke, selanjutnya artinya masih ingat pertemuan minggu lalu ya, maka kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, apabila kita di dunia komputer ini, kita akan mengenal itu jaringan bilangan biner dan bilangan desimal. Di sini ada yang tahu membedakan antara bilangan biner dan desimal? Rian, apa ya? Bilangan biner dan bilangan desimal? Bilangan biner adalah sistem bilangan berbasis dua reaksi. Dua ini adalah inti dari cara komputer menghitung dan menyimpan informasi. Oke, kalau misalnya kita ngomongin bilangan biner itu hanya mengenal angka 0 dan angka 1. Jadi pada saat teman-teman ditanya misalnya apa itu bilangan biner itu hanya mengenal 0 sama 1 seperti itu. Nah, jadi ini sudah ada tabel satu ketentuan. Itu yang pertama 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dan seterusnya. Selanjutnya hasil dari 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, sampai seterusnya ya. Itu sudah yang 2 atas itu sudah suatu standar ketentuan yang berlaku. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu jaringan komputer. Di sini dari sisi topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer itu terdiri dari ini, Pak contohkan 5 aja ya. Bisa lebih dari sini. Yang pertama ada bus, ada star, ada ring, ada mesh, sama ada tree. Di sini mulai dari bentuk jaringannya pun sudah beda-beda ya. Dan dari bentuk jaringan komputer ini menghubungkan berbagai aspek, mulai dari struktur, biaya, kabel yang digunakan, instalasi, kecepatan, dan contoh penggunaannya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin topologi bus, itu adalah topologi yang berjejer atau enggak saling berhubungan, seperti yang gambar di atas ya, seperti gambar yang ini. Selanjutnya ada juga topologi star. Topologi star itu terhubung seperti bintang, dia dari satu server ke berbagai PC. Selanjutnya topologi ring, dia melingkar dalam satu kesatuan. Selanjutnya itu mesh. Mesh itu melingkar juga, tapi dia antara yang satu dan yang lain bisa saling terhubung. Selanjutnya dia tree atau pohon. Nah, dari topologi di atas, topologi yang paling sering kita gunakan itu adalah topologi yang mana kira-kira? Pas. Topologi pas. Kenapa kira-kira ini paling sering digunakan? Apa alasannya? Dia lebih sederhana. Di sana jadi tidak banyak makan tempat. Jadi kalau misalnya kita
antaranya yang paling sering dipakai untuk topologi ini adalah memang sebenarnya topologi bus. Alasannya itu karena topologi bus itu memang peruntukannya untuk di lingkungan pendidikan lah ini ya. Di pendidikan misalnya itu baik itu dari menghubungkan dari satu ruangan ke ruangan yang lain, baik itu dari satu lantai ke lantai yang lain seperti itu. Karena untuk topologi yang lain itu biasanya untuk skala besar, untuk skala yang lebih jauh seperti itu. Di sini ada yang mau ditanyakan untuk topologi jaringan? Rian, oh apa nih? Bisa nggak topologi pas itu digabung dengan topologi ini Pak? Oke, di tiap-tiap topologi ini bisa saling terhubung, bisa saling istilahnya bisa saling terhubung. Misalnya ada kita gabungkan antara topologi bus sama topologi star. Bisa juga misalnya dari ring ke star. Jadi masing-masing topologi ini bisa saling terhubung. Tidak hanya dalam satu jaringan topologi aja. Oke, ada lagi yang lain? Untuk teori secara menginstal Cisco paket REST sudah diupdate di YouTube ya. Di YouTube yang punya Pak, tinggal dilihat aja. Di situ udah ada aksesnya, tinggal diakses sendiri. Untuk cara penginstalan Cisco paket REST-nya itu sudah diupload kemarin. Seperti itu. Pada sini ada yang mau ditanyakan? Seperti biasa, jika teman-teman tidak bertanya, Pak yang akan bertanya. Oke, lanjut ya. Nah, kira-kira ini merupakan topologi apa, Mei? Meisha? Topologi apa? Oke, topologi star, karena dia berbentuk bintang. Oke. Ini apa bentuk topologinya apa, Pit? Topologi apa ini, Pit? Apa? Ring tidak ada saling keterhubungannya di sini. Coba dicek lagi. Kalau ring itu cuma lingkaran aja. Topologi apa, Pit? Mesh. Oke. Selanjutnya, Karin, ini topologi apa, Rin? Tree. Tree ini adalah topologi yang seperti pohon. Oke. Selanjutnya, Farida ini apa, Farida? Apa Farida? Apa? Oh, ring. Ada ragu-ragu ya menjawabnya. Oke, ini juga topologi ring. Seperti itu. Nah, ini Firdaus apa Us? Topologi bus. Topologi bus. Oke. Oke. Batas ini ada yang mau ditanya teman-teman? Mas, bukan nanya tadi Mas. Ini lanjut lagi. Kok kan tak ditanya Pak jadi Mak nanya. Ada yang mau ditanya batas ini? Kalau tidak ada yang ditanya, kita akan lanjutkan praktek. Oke. Masih ada yang mau ditanya? Seperti biasa, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, Pak Harun bertanya. Nah. Ini Mas Oleh. Oke, Hari. Dari Pak jelaskan tadi, kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Jadi di sini kegunaan bisa simpulkan dari kita mengenal jaringan komputer untuk menghadapi dunia kerja gitu Pak. Jadi Oke. kita sebagai mahasiswa kan harus tahu dasar-dasar apa sih kegunaan dari jaringan komputer ini, ya selain untuk ngeprint kan bisa juga internet kan, bisa Oke. untuk koneksi antar gedung kan. Oke, saya tidak. Gopri, ada lagi yang lain, Ri?
Oke. Hari ada yang tanya, Hari lagi sorry. Rian, ada yang tanya ditambahkan ya? Kesimpulan dari yang kita jelaskan tadi? Nah, yang tadi kesimpulannya sih bahwa dari komputer merupakan tadi ya untuk kebutuhan kita agar bisa terhubung dari komputer satu ke komputer lain agar mempermudah kita dalam melakukan suatu pekerjaan, dan ada pula dengan cara sistem menggunakan topologi agar di mana suatu rangkaian itu bakalan terhubung dengan secara teratur. Oke. Jadi kalau misalnya kita review lagi dari yang awal tadi yang kita bahas, terlepas dari yang tadi ya tentang TPL yang lain, jadi masuk ke materi saja. Jadi kita tuh mengenal jaringan komputer itu topologinya itu ada beberapa, ada misalnya mesh, ada ring, ada tree dan yang lain ya. Sama satu lagi satuan atau size dari semua perangkat komputer itu standarnya itu dari yang tadi bilangan biner sama bilangan desimal tadi, mulai dari 1, 2, 4, 8 sampai seterusnya seperti itu. Oke, sampai sini ada ditanya? Cukup? Nah, ini adalah tugas untuk minggu depan. Silakan buat resume tentang beberapa tentang 2 soal berikut ya. Nanti tinggal dikumpul di e-learning atau tinggal kalau misalnya untuk yang video tinggal dipublish ke sosial media seperti itu. Oke, untuk yang teori cukup di sini. Kita akan melanjutkan ke materi praktek. Oke, baik, kita akan lanjut ke praktek ya. Minggu lalu sudah Pak share metode pembelajaran di YouTube dan sudah harusnya bisa dipraktekkan ya. Oke, pada kesempatan ini Rian akan mempraktekkan tentang peer-to-peer. Monggo ya, silakan ya. Pertama-tama kita ambil visi, ada 2 visi tadi ya. Terus kita buat divisinya IP-nya yang IP-nya 192.1. Ini kelas berapa ya IP-nya? Apa? Kelas. Kelasnya 192.168.1.1. Oke, kelas C ya. Lanjut. Oke, untuk yang satunya kita kasih IP-nya juga yang berbeda ya. Dengan sama IP-nya. Kalau IP-nya sama nggak bakal nyambung nih. Oke, udah selesai, tinggal kita simulasi. Oke. Artinya sudah dipraktekkan di rumah ya tentang topologi jaringan. Oke, kita akan lanjutkan ke topologi yang lain. Oke, ya. Dayan. Baik. Soal 2, 3.
Oke, lanjut. Kita akan mempraktekkan ke topologi yang lain, yaitu topologi mesh, topologi bus, topologi tree, dan yang lain. Selanjutnya akan dipraktekkan sama Pas. Monggo Pas. Oke, berhasil. Tinggal munculkan di layar. Makasih Gempas. Selanjutnya, topologi selanjutnya oleh Ari. Silakan simulasi. Tarik pesannya. Oke, berhasil. Terima kasih. Hari ini sudah kita lakukan tentang topologi jaringan dan bilangan desimal. Silakan tugasnya untuk dilanjutkan. Metode pembelajaran bisa dilihat di YouTube Pak, sama di e-learning. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.